Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kamila Susanto dari kelas 5D Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PLC sebagai alternatif SEM berbasis varian dalam metodologi penelitian. Yang pertama, apa itu PLS? PLS adalah Partial Least Square, yaitu teknik statistika multivariat yang melakukan pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen jamak. PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang atau missing value, dan multiklinearitas. Sedangkan untuk regresi ordinary least square atau OLS, yaitu menghasilkan data yang tidak stabil ketika data berukuran kecil dan adanya data yang hilang dan multikolinearitas antar prediktor, meningkatkan standar error dari koefisien yang diestimasi. Apa itu standar error? Standar error adalah tingkat penyimpangan standar dari suatu distribusi pengambilan sampel dalam suatu metode pengukuran atau estimasi. Terdapat beberapa alternatif teknik SEM. PLS yang dikembangkan dengan berbagai aplikasi perangkat lunak seperti LVLC atau Latent Variable Partial Least Square, PLC Graph, Smart PLC, dan XL Stat. Sedangkan bahkan ada juga Tetrat, yaitu proyek yang dirancang secara otomatis untuk membangun hubungan kausalitas yang mungkin terjadi dari data yang ada. Apa itu Tetrat? Tetrat adalah program aplikasi untuk simulasi data, estimasi, pengujian, dan pencarian model kausal atau model statistis. Berikutnya, perkembangan PLC. Herman O. Awold mengembangkan PLC regresi untuk bidang ekonometrika yang sebelumnya telah digunakan untuk studi analitikal, fisika, dan kimia klinis. Pada dasarnya, Awold membangun PLC untuk menguji teori yang lemah dan masalah pada asumsi normalitas distribusi data. Tujuan PLC sendiri yaitu untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoretis di antara kedua variabel. PLC mirip dengan regresi Principal Components Analysis atau PCA, mirip juga dengan analisis canonical dan alternating least square, tetapi PLC merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan parameter-parameter model yang lebih kokoh tanpa mengubah atau mengalibrasi ulang sampel dari populasi tersebut. Secara spesifik, PLC itu berarti adanya penghitungan optimal least square fit terhadap korelasi atau matriks varian. Korelasi atau varian menghasilkan fit melalui cross-block korelasi antar variabel independen dan variabel dependen. PLC terkadang juga disebut sebagai soft modeling karena merelaksasi asumsi regresi OLS yang ketat seperti tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen. Yang berikutnya itu metode PLC. PLC adalah analisis persamaan struktural atau SEM berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model, pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Yang pertama itu model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, model struktural digunakan untuk uji kausalitas atau pengujian hipotesis dengan model prediksi. Perbedaan mendasar PLC yang merupakan SEM berbasis varian dengan Lisrel atau Amos yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya, yaitu SEM berbasis kovarian bertujuan untuk mengestimasi model untuk pengujian atau konfirmasi teori. Sedangkan SEM varian bertujuan untuk memprediksi model untuk pengembangan teori, karena PLC merupakan alat prediksi kausalitas yang digunakan untuk pengembangan teori. Kenapa harus memilih PLC? Karena memiliki keunggulan dibandingkan Lisrel, Amos,
dan OLS, yaitu yang pertama, tidak mendasarkan pada berbagai asumsi. Yang kedua, dapat digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah. Yang ketiga, digunakan pada data yang mengalami penyakit atau asumsi klasik, seperti data tidak berdistribusi normal, masalah multikolinearitas, dan masalah autokorelasi. Berikutnya digunakan untuk sampel ukuran kecil, dan yang terakhir untuk konstruk formatif dan reflektif. PLC sebagai alat untuk model prediksi. Untuk menghindari masalah indeterminasi atau faktor yang berbeda dihitung dari model faktor tunggal yang dihasilkan. PLC mengasumsikan bahwa semua ukuran varian adalah varian yang dijelaskan sehingga pendekatan estimasi variabel laten dianggap sebagai kombinasi linear dari indikator. PLC memberi model umum alat statistika seperti korelasi kanonikal, analisis redundansi, regresi linear, MANOVA, dan prinsipal komponen analisis. Yang berikutnya, PLC menggunakan interaksi algoritma yang terdiri atas seri OLS untuk menghindari masalah identifikasi model yang bersifat non-recursive atau model yang bersifat resiprokal antar variabel independen dan dependen yang tidak dapat diselesaikan oleh SEM berbasis kovarian. Selain itu, PLC juga memiliki keunggulan-keunggulan, di antaranya yang pertama, mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen atau model kelompok. Yang kedua, mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen. Yang ketiga, hasil tetap kokoh atau robust walaupun terdapat data yang tidak normal dan hilang atau missing value. Yang keempat, menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi. Yang kelima, dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif. Yang keenam, dapat digunakan pada sampel kecil. Yang ketujuh, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Dan yang terakhir, dapat digunakan pada data dengan tipe skala yang berbeda, yaitu nominal, ordinal, dan kontinu. Selain itu juga, PLC memiliki kelemahan, antara lain yang pertama, sulit menginterpretasi loading variabel laten independen jika berdasarkan pada hubungan cross product yang tidak ada. Yang kedua, properti distribusi estimasi yang tidak diketahui menyebabkan tidak diperolehnya nilai signifikansi kecuali melakukan proses bootstrap. Dan yang terakhir, terbatas pada pengujian model estimasi statistika. Selanjutnya itu ada reflektif dan formatif. Konstruk reflektif dapat diukur dengan sebagian besar alat statistika, sedangkan konstruk formatif dapat diukur dengan regresi, linear, dan SEM, tetapi hanya yang berbasis varian, karena SEM berbasis kovarian tidak mengenali konstruk formatif yang unik. Dan terakhir ada konstruk unidimensional dan multidimensional. Secara teoritis, suatu konstruk dapat disusun dalam jenjang unidimensional dan multidimensional. Perbedaan tersebut terjadi karena tiap konstruk memiliki jenjang abstraksi yang berbeda. Pengujian tiap alat statistika pada konstruk dengan jenjang yang berbeda menuntut perlakuan yang berbeda, terutama jika pada jenjang hanya berbeda terdapat sifat konstruk yang berbeda pula. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya melalui email saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.